Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping berada di sungai magma, berenang di dasar sungai seperti ikan. Penatua sedikit mengernyit saat dia melihat ke sungai lava yang menyala-nyala. Dia tidak menyangka Chen Ping akan melompat ke sungai. Melihat sungai magma yang luas dan tak berujung, Penatua memancarkan cahayanya. Tanpa sadar, saya ingin menemukan lokasi persis Chen Ping. Namun, sungai magma terlalu besar, dan Chen Ping bahkan menyelam ke dasar. Kesadaran Penatua tidak dapat menembus sungai magma sama sekali, dan lokasi Chen Ping tidak dapat ditemukan. Kita tidak boleh membiarkan anak ini melarikan diri, kalau tidak aku tidak akan bisa menjelaskannya. Penatua sekarang tidak sesederhana menghentikan Chen Ping. Chen Ping membunuh begitu banyak murid sekte meringis mereka dan mampu menukar mereka dengan ibadah 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Penatua ingin melompat turun dan mengejar Chen Ping, tetapi dia tidak mengetahui lokasi spesifik Chen Ping. Jika dia turun dengan gegabah dan tidak dapat menemukan Chen Ping, itu akan menjadi masalah. Penatua memandangi murid-murid sekte meringis yang mati tidak jauh dari sana dan sepertinya memikirkan sesuatu. Saya melihat setetes darah dipaksa keluar dari sela-sela alisnya, dan darah itu jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi bola kabut darah. Kabut darah ini dengan cepat berubah menjadi seringai. Lalu seberkas cahaya menyala dari kabut darah. Saat gelombang nafas dingin terus menyebar, wajah hantu yang berubah menjadi kabut darah perlahan naik ke langit. Tepat setelah wajah hantu yang berubah menjadi kabut darah naik ke udara, semua wajah hantu mati di tanah yang dikenakan oleh murid sekte hantu melayang. Wajah hantu ini benar-benar mengeluarkan jeritan melengking, seolah-olah ada sesuatu yang ditekan di wajah hantu itu. Penatua melambaikan tangannya, dan lusinan seringai tampak hidup, menyerbu ke dalam sungai magma. Wajah hantu ini sama sekali tidak takut dengan api dan menyebar ke sungai magma. Penatua selalu ingin menggunakan wajah hantu ini untuk menemukan jejak Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping belum tahu, dan dia mati-matian berenang di kedalaman magma. Untungnya, Chen Ping telah menyempurnakan api tanah, jadi hanya perlu berlari ke api sedikit untuk menahan panas magma Hanoi. Namun, tubuh Chen Ping datang dari tempat yang berbeda, dan ada rasa sakit yang masam. Ini adalah gejala sisa dari Ciyun Mojun. Orang ini, jelas berkata, bertemu, tetapi pada akhirnya, dia harus menyerap semua kekuatan di sekitarnya dan memadatkannya menjadi panah. Bahkan jika tubuh Chen Ping tangguh, dia tidak tahan. Kalau tidak, Chen Ping sekarang akan menjadi jiwa yang kesepian, dan tubuh fisik akan meledak. Nak, saya sedikit bersemangat, saya minta maaf. Sekarang aku minta maaf karena kentut. Aku harus menemukan tempat yang relatif aman sekarang, dan berlatih perlahan selama beberapa hari untuk mengembalikan tubuh fisik. Kata Chen Ping dengan marah. Hanya di magma Hanoi ini, pria itu tidak bisa menemukanmu, dan itu tidak akan terdeteksi di sini. Ciyun Mojun berkata, dia juga tahu bahwa dia telah kehilangan kekalahannya, jadi Chen Ping mengatakan bahwa dia hanya bisa mendengarkan Ciyun Mojun. Agak melarikan diri, orang ini sangat sulit untuk melibatkan. Setelah Chen Ping sangat berenang untuk sementara waktu, lalu dia sedikit santai dan berhenti. Chen Ping bermaksud untuk menyerap kebakaran bawah tanah ini di sini, dan kemudian menggunakan metode kebakaran nyata untuk meredam tubuhnya. Kebetulan di sungai magma ini, jika Anda menggunakan tubuh api yang sebenarnya untuk meredam tubuh, itu pasti akan lebih efektif. Chen Ping mencoba menyerap api hati bumi dalam magma, tetapi begitu itu berjalan, dia mendengar suara berdengung, dan kemudian melihat bahwa api-api di sekitarnya mengalir lebih bergejolak. Aliran api mulai berputar dan berputar di depan Chen Ping. Segera pusaran air besar muncul, pusaran air itu begitu besar sehingga terus menyedot api di sekitarnya dari pusat bumi di depan Chen Ping. Apa yang terjadi?
Kenapa pusaran air besar tiba-tiba muncul? Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya sangat terkejut. Melihat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, "Kamu pasti telah menyerap energi dari pusat bumi di sini." Kebakaran tersebut menyebabkan suasana api di sekitarnya berubah, sehingga terbentuklah pusaran air yang begitu besar. Petik 2. Sungai seperti ini yang terbentuk dari magma bawah tanah sangat ganas. Sedikit media fisik mungkin dapat mengubah keadaan saat ini. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, Chen Ping mendengar bahwa gunung berapi akan datang. Gunung berapi yang tenang tidak akan meletus meskipun magmanya melonjak. Namun jika Anda melempar batu ke dalamnya, bisa langsung menyebabkan gunung berapi tersebut meletus. Chen Ping melihat pusaran itu semakin besar, dan sepertinya ada celah kosong di tengah pusaran. Setelah tersedot ke dalam pusaran air, nafas api ini mengalir di sepanjang celah kehampaan, dan pergi entah kemana. Melihat pusaran air yang semakin besar, Chen Ping memutuskan untuk bersembunyi sebentar. Mungkin pusaran air itu perlahan akan surut setelah beberapa saat. Chen Ping menahan hisapan pusaran dan terus berenang menuju sisi lain, tetapi sangat sulit bagi Chen Ping untuk berjalan. Gerakannya awalnya terhalang di sungai lava, tapi sekarang dia dikendalikan dengan kuat oleh hisapan pusaran air. Chen Ping hanya bisa mengertakkan gigi dan terus menghindar. Tetapi pada saat ini, aura samar mendekat, dan segera Chen Ping merasa bahwa itu adalah aura dari Sekte Meringis. Orang itu benar-benar menemukan tempat ini. Ekspresi Chen Ping menegang. Chen Ping tidak menyangka Penatua Tu bisa secepat itu.